ini bekerja? Kenapa sih alat ini bisa sebesar ini dan kenapa alat ini banyak sekali macamnya? Nah ini alat ini diciptakan dengan banyak ragam, banyak bentuk, ini dengan skenario. Pemakaiannya buat apa saja sih? Apakah berbahaya alat ini untuk kesehatan manusia? Nah, ini akan dijelaskan dan diuraikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Catur. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Catur sini, boleh? Oh iya, silakan. Ini saya siapkan. Oh, ya. Investor N dengan S sedikit beda. Kalau investor punya pemikiran, investor punya uang, ketemu jadi barangnya bermanfaat. Apa yang sedang kita alami hari ini adalah pandemi yang luar biasa. Pandemi itu sudah kita tahu bersama, kehidupan kita berubah semuanya dan tidak seperti lagi, masuk ke era new normal. Sekarang kita berkumpul menggunakan masker dan seterusnya. Kita berdamai dengan COVID, tapi bukan berarti kita tidak fight, tidak melawan apa itu corona. Betul tidak Bapak Ibu? Kita lawan, tapi lawannya harus dengan cara yang paling efektif dan efisien. Apa itu? Setelah kita melindungi diri, cara lainnya adalah kita langsung serang ke jantung dari virus itu. Virus, kalau manusia punya jantung, dia punya yang namanya DNA dan RNA dari virus. Kita ganggu DNA dan RNA-nya dengan gelombang elektromagnetik. Ini bukan lampu biasa Bapak Ibu. Yang di hadapan Bapak Ibu ini adalah hasil riset selama tahun 2020 ini saya meriset. Bacaan saya berikal. Saya baca semua buku sehingga lahirlah produk ini yang aman untuk digunakan. Virus maupun benda apapun di muka bumi ini yang memiliki yang namanya frekuensi pribadi, yang memiliki namanya frekuensi alamiah. Apa itu? Yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki frekuensi ilmiah, frekuensi alamiah. Frekuensi alamiah ini yang kita ganggu dengan gelombang elektromagnetik yang berjalan gelombang kayak ombak di laut. Kalau di kota pesisir seperti di sini, ombak pasti tahu. Cuma ombaknya rapat Bu. Pak, ombaknya rapat. Kalau di lautan ombaknya gede-gede segini. Kalau di ini ombaknya sangat-sangat kecil. Rambut dibagi 1.254 nanometer. Nah, 254 nanometer ini memancar dari lampu ini, dipantulkan pada faktor ini, mengganggu yang namanya DNA virus COVID-19. Dia ikut bergetar. Bahasa ilmiahnya, bahasa profesornya, dia beresonansi. Beresonansi dengan sangat kuat, dia melintir, dia melengkung, pecah. Ketika DNA-nya pecah, dikatakan bahwa dia inactivated, sudah tidak bisa berkembang biak lagi ya. Berapa lama itu di sinarinya? Nanti Bu Adi akan jelaskan, ada grafik-grafik di situ. Makin besar lampunya, makin cepat proses durasi untuk membunuh virus dan kuman serta bakteri dan seterusnya. Makin kecil lampunya, makin dibutuhkan waktu lebih lama. Nah, ini kita namakan dengan dosis. Yang ini, yang besar ini memiliki keunggulan. Keunggulannya bisa kita tampilkan di slide 2x. Nanti terus bawah terus. Nah, ini satu contoh. Bila kita memiliki ruangan 12 meter dikali diagonalnya 12 meter kayak ini ada berapa meter ini? Ini ada 10 kali 500 mungkin. 10 kali. Nah, untuk ruangan ini cocok nih. Yang di garis angka 6 itu adalah rata-rata di tengah-tengah ruangan. Jadi lampu di tengah ruangan. Untuk 4 kali 36 watt, 1, 2, 3, 4 hanya membutuhkan waktu 25 menit saja. Di mana nyetelnya? Nyetelnya di sini Bapak Ibu. Nyetelnya cukup di sini, ada pilihan-pilihan 15, 30, 60. Ini yang mode paling sederhana, SIP, Secure Impressions. Nanti saya jelaskan Secure Impressions. Di atasnya Secure Impressions ada LUX, Lock of Ventilation. Di atasnya LUX ada IoT, Internet of Things. Lalu ini bisa dikendalikan menggunakan HP. Jadi Pak Bupati sedang di kota, sedang diundang. Ya.
Bapak DPP di Jakarta menyalakan lampu dari kantor DPP bisa Pak? Bisa ya? Bisa Pak. Luar biasa. Luar biasa. Mau lampu yang gerangan mana dinyalakan pakai HP? Bisa ya? Iya. Ya. Kita sudah hidup di industri 4.0. Iya. Nah, yang paling sederhana tadi Pak ini. Dia aman, kenapa? Yang diserang hanya virus. Jadi lampu ini kalau ada manusia di depannya mati sendiri Pak lampunya ngalah. Karena sebagaimana virus manusia juga punya DNA. Jadi lampu ini yang 254 nanometer ini tidak untuk manusia, tidak untuk hewan piaraan. Kita tidak bisa mengidentifikasi diri di depan lampu ini, jangan Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk ruangan kosong. Jadi taruh di tengah, nanti nyala sendiri seperti itu. Nyalakannya di luar ruangan, nanti dia mati sendiri. Nah, di atasnya ini adalah yang 222 nanometer itu bisa untuk manusia. Harganya masih sangat tinggi karena masih diriset di Hiroshima, di Jepang. 222 nanometer itu boleh untuk manusia. Kita bisa mendisinfektan diri. Kalau ini harganya lebih murah dari yang 222 nanometer tadi. Ya. Lampu itu sudah banyak dipakai di mana-mana. Dalam 2 bulan ini kita sudah ke Toyota Indonesia, Astra Internasional, ke beberapa hotel, ke beberapa kampus, ke beberapa Pemda, ke beberapa perusahaan besar, rumah sakit, kemudian puskesmas, perusahaan-perusahaan swasta, kontraktor dan seterusnya sudah pada membeli lampu ini dan sudah bertestimoni lampu ini baik digunakan. Dengan menggunakan lampu ini sama dengan membeli 3 alat. Alat pertama adalah disinfektansi ruangan dan benda-benda. Alat kedua, sekaligus dia bisa memecah oksigen O2 menjadi O1 kali 2. O1-nya ini kemudian bercocok dengan O2 tadi menjadi O3. O3 ini kita kenal sebagai ozon. Ozon ini adalah purifier udara. Jadi begini seperti beli purifier udara. Nah, virus kuman yang nyumput di kolong-kolong sini kena udara ozon jadi ikutan mati. Dan ini kering, tidak basah, tidak merusak properti Bapak dan Ibu. Kalau di hotel-hotel bisa seperti ini Bapak Ibu, dia ada karpet, ada sofa, ada semua yang tidak boleh basah, pakainya disinfektasi kering. Di bengkel mobil segala macam pakai ini. Kita sedang adakan komunikasi juga Pak dengan Gojek dan Grab, mungkin tapi belum terlalu intensif, agar semua mobil Grab dan Gojek setelah selesai mengangkut penumpang disinfektasi menggunakan lampu ini dan langsung di HP-nya tercantum. Karena begitu ini on Pak, di HP juga on. Setelah nyala sekian menit bisa ke push email bisa. Nah nanti di sini Gojek dan Grab itu ya kendaraan online itu setelah selesai mengangkut penumpang harus langsung menggunakan kereta api, bis kota dan seluruhnya termasuk mobil Bapak Ibu di rumah, termasuk ruang tamu Ibu, ruang keluarga seterusnya pakai ini. Dan khawatir mau disetel jam 1 malam bisa nyala sendiri pakai lock of utility exchange, setiap jam 1 nyala sendiri sedang pada tidur. Tapi kalau si bungsu mau pipis keluar dari kamar, lampu masih menyala, langsung mati. Bukan anaknya Bu ya, yang mati lampunya harus mati sendiri. Beberapa produk di luar ada juga Bapak Ibu, tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan secure impressions. Untuk 254 nanometer itu masih berbahaya dan harus harus dilengkapi secure impression. Dan harus juga aluminium. Ini adalah aluminium. Pertama dia ringan, kedua dia adalah reflektor terbaik untuk gelombang elektromagnetik, memantulkan dengan sempurna. Karena gelombang elektromagnetik ini tidak boleh terganggu, gelombangnya harus bergemuruh 4. Kalau dengan material lain jadi berubah amplitudonya dan itu tidak cocok menghancurkan virus. Sifat virus bagaimana? Kalau dia diganggu tidak sempurna sampai mati, dia akan bermutasi menjadi bentuk yang lain. Itu yang berbahaya. Kalau lampu ini saya jamin virus di tempat yang disinfektasi terganggu sampai dia inactivated sampai mati. Penelitiannya di mana Pak Catur? Penelitiannya di Boston University bersama Signify International, Philips International. Virus corona diletakkan di beberapa tempat dalam jarak-jarak tertentu, kemudian dipapar, dihitung waktunya, setelah selesai diletakkan di bawah mikroskop elektron, dilihat DNA-nya pecah. Dengan meniru perilaku yang ada di lab Boston di tempat kita, maka jangan sah dikatakan perilaku virus corona juga hancur pecah seperti di lab di sana. Seperti itu prinsip kerjanya Bapak Ibu.
Jadi jangan minta saya, Pak, tolong dong liatin virusnya benar-benar pecah nggak? Oh, harus pakai mikroskop elektron gede bentuknya. Kita nggak bisa bawa ke ruangan Bapak Ibu. Dan yang punya itu, aduh mahal sekali itu, ya. Kita nggak bisa bawa ke sini. Model-modelnya sangat banyak. Nah, diantaranya modelnya seperti ini. Kita peragakan sudah sedikit. Ini saya dalam memperagakan saya bungkus lampunya ya supaya kita tidak kena paparan. Tapi ada lubang-lubang kecil bisa menyala kalau ini kelihatan seperti itu. Jangan lama-lama ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada orang di depannya nih langsung berhenti sendiri, ini ada sensor. Maksudnya itu tadi Pak Catur, kalau dia menyala, kita ada di sini apa rupanya ya? Pengaruh. Oh, gini Pak, tadi saya katakan sebagaimana virus yang memiliki DNA, Ya. manusia juga memiliki DNA. Oh ya. Dan DNA manusia masih terganggu menggunakan dengan gelombang 254 nanometer. Ya. Jadi sebaiknya kalau ini nggak dibungkus kita menyingkir. Tapi kalau sebentar nggak apa-apa, jangan menyengajakan diri. Berarti alat ini dipakai di kala Ruangan kosong. kosong. Pada saat istirahat, pada saat sudah pulang, mungkin office boy-nya atau satpamnya mengoperatori. Operatornya kayak kacamata seperti saya, lalu pakai baju UV seperti saya. Gitu. Ini bisa dimatikan satu, terus didorong-dorong ke ruangan sana sini pakai kabel extension. Jadi dia tidak terpapar oleh lampu, yang menyala cuma 3 aja, didorong-dorong atau dua tangan di tengah, terus orangnya keluar. Model itu juga sama, ini bisa didudukkan di meja gitu. Kalau model yang ini bisa untuk di ruangan. Nah, ini bagus nih, ini manis sekali. Iya iya di ruangan ya. Di ruangan yang mendapat Ya, mirror. Nanti sama dengan ini saya. Sama dengan ini. Tinggal digantinya aja ya. Tinggal diganti ini. Nah, ini Iya. juga sama seperti itu ya. Sama itu juga. Iya. Tinggal diganti. Kenapa Pak Catur ini perlu ada yang portable, ada juga yang Ya, fix? ya, ya. Karena virus corona ini diduga akan langgeng lama, Pak. Sama ya. Dengan kita berinvestasi mengganti atau menambah lampu penerangan ini dengan lampu ultraviolet, itu tidak akan menjadi suatu kerugian besar, malah suatu keuntungan karena kita terlindungi. Gitu. Disetelnya pakai alat of utility exchange, pada jam sudah pulang ada nyalanya. Pertanyaan apa aja tuh? Siap. Berapa lama minimalnya alat ini di ruangan kosong tadi dihidupkan baru dia berfungsi? Baik, berarti coba tadi ada grafik sedikit kita gunakan. Nah ini grafik yang untuk 4 kali 36 watt. Iya, iya, 4 kali 36 watt seperti ini rupanya. Iya. Kalau untuk ruangan seperti ini cukup 25 menit saja. 25 menit. Oh, 25 menit Pak ya. Dikatakan ruangan ini sudah Iya. clear area. Jadi misalnya contoh di ruangan ini dipasanglah satu yang kayak ini. Yang ini, yang misalnya. Nah, kalau yang ini Hanya dipasang di situ, artinya lampu yang lain ini dihidupkan untuk kayak kita ini seperti biasa. Tapi khusus untuk yang ini itu dihidupkan di kala kosong ruangan ini. Gitu Pak, contoh ya. kalaupun Ya. ada orang nggak sengaja menghidupkan nggak akan nyala Pak. Oh, nggak nyala dia ya? Nggak akan nyala. Karena apa? Ah. Di sini ada sensor anti kehadiran manusia. Seperti itu. Bentuknya seperti ini, namanya Iya. clear. Dia bisa membaca panas tubuh Bapak Ibu. Iya. Dia bisa membaca gerakan Bapak Ibu. Jadi biarpun hidup dia kita masuk mati sendiri. Mati sendiri. Nah, otomatis. Ya itu. Di hotel-hotel sekarang sudah pakai ini Bapak Ibu. Jadi masuk ke ruangan itu sudah clear area. Iya, bagus. Beberapa bulan lagi saya bersama kawan-kawan peneliti di LIPI dan di BPPT mengembangkan lampu yang gelombangnya 222 nanometer, itu aman bagi kulit manusia. Terbit beberapa bulan lagi Pak. Ini masih dalam rilis. Iya. Jadi lampu bisa kita kombinasi yang 254 dan 222. Gitu. Harganya kalau di Jepang masih 42 juta Pak. Kita Ya. harus produksi massal supaya ini turun menjadi hanya ratusan ribu saja. Iya, iya. Seperti itu. Indonesia juga bisa membuat lampu seperti itu. Nggak sulit, saya tahu teknologinya. Iya. Bisa. Pak Catur, Ya. bisa dijelaskan sedikit
apa sih yang sign-nya ketika sedang menyerang? Betul. Sense-nya adalah terletak tadi saya katakan kita bermain resonansi. Resonansi itu artinya bahasa Indonesia adalah turut menggetarkan. Ketika sesuatu bergetar berada pada frekuensi yang sama, maka sesuatu yang lain akan beresonansi seperti itu. Ya, misalkan saya punya deguk gitu ya. Oh, ketangkep nih sama Bu Andi misalnya, degupannya sama, beresonansi itu berarti hati kita. Kalau itu hati bukan gitu ya. Kalau ini sinar elektromagnetik, lampu deguknya berapa? Satu kali deguk 254 nanometer. Deguk. Ini virus COVID. Virus COVID juga punya degupan yang namanya degupan frekuensi alamiah, frekuensi natural. Dia berdeguk. Degupannya sama dengan yang di gelombang ini, sehingga dia ikut bergetar. Bergetarnya hebat, bukan bergetar biasa. Bergetarnya hebat, melengkung sampai pecah. Ada gambarnya di lampu kita yang ada di bawah. Terus, Jadi saya tambahkan dulu. yang ini. Apabila ini tadi udah 15 menit dihidupkan di ruangan ini, 20 menit ya. ya 25 menit ya, ruangan ini, artinya itu berapa lama dia bisa menangkap virus tadi kalau udah kita matikan? Betul. Selama tidak tersentuh lagi oleh OTG, Ya. orang tanpa gejala, orang dengan OTG, Berarti itu ya. clear terus. Tapi kan kita setiap hari terima tamu. Ya. Tamu kita datang, pegang-pegang, Ya. kita nggak tahu dia OTG atau bukan. Ya. Nah, pada saat itulah kita menyinari lagi. Oh. Seperti itu. Selagi tidak kemasukan orang, dia tidak. Seperti itu sifatnya. Nah, Jadi pengertian virus ini artinya dia bisa saja di mana saja. bisa dimanapun. Ya, makanya kenapa kita disuruh cuci tangan supaya jangan kita sampai membawa virus lagi ke rumah atau kemana-mana gitu Pak ya. Betul. Nah, Kita tapi dengan ada alat ini, Ya. berarti di rumah kita yang lengket-lengket itu Hilang semua, mati semua. Mati semua. Mati semua, nyumput mati juga. Kenapa lampu ini bekerja dengan cara pertama sinar langsung, Iya. direct light, kedua pantulan, Iya, sana ya. reflection, Iya. ketiga adalah difraksi, pantul memantul. Iya. Pak ini di kolong Pak, tapi pantul memantul. Dia ke lantai dulu, nembak ke sini. Memang situ ya. Udaranya juga, ozon juga di sini kena juga dia. Iya. Nah, seperti cara kerjanya sangat efektif dan sudah sangat efektif. Nah, kalau Pak DPD ditanya, Pak Catur saya punya 100 ruangan sama seperti di hotel ditanya seperti itu. Ya. Di PT Jarum juga sama seperti itu. Saya punya alat. Cara hitung, Bu Ati tolong yang untuk ruangan Excel. Terus. Nah ini Ya. satu lokasi di sini, namanya di sini ruang Bupati pemerintahan Kabupaten Jepara. Tinggal dimasukkan tinggal dipoto, ruangan dipoto, lalu diberi informasi panjang, lebar, lebih tinggi, kirimkan ke saya, nanti keluar sendiri angkanya Pak. Iya. Yang mana yang paling pas alat itu Di di mana titiknya, Iya, titiknya. pakai lampu yang mana, Iya. berapa jumlahnya, sehingga satu kawasan ini terlindungi total. Ya. Nanti keluar angkanya Pak, berapa jumlah diperlukan, berapa watt yang paling sesuai, karena kita orientasi budget. Ya. Budget Artinya Pak Catur kayak di kantor ini, artinya hanya satu orang mungkin bisa jadi petugas itu ditatar. Ada yang diberi pendidikan singkat, bagaimana cara menghidupkan, bagaimana cara mematikan, dan kapan dia hidupkan dan kapan matikan. Artinya tidak harus seluruh pegawai Tidak harus yang mengerjakan. karena setiap institusi memiliki tim COVID sendiri-sendiri. Iya. Seperti di perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Betul. Ya. Nah, kalau untuk yang portable ini memerlukan tim COVID lebih banyak. Kalau yang fixture yang menetap itu tidak memerlukan tim COVID lebih banyak karena lampunya yang lebih banyak. Kita tergantung budget daripada si institusi tersebut. Maka kita namakanlah ini gerakan Sejuta Asa Indonesia Ya. Bebas Pandemi. Ya, kemarin rancangan seperti ini. Jadi saya tambahkan sedikit ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin dilapor kepada Bapak Bupati bahwa di kantor ini apabila memang nanti ini mau diapakan di kantor ini supaya steril semua dari virus, cukup nanti satu orang aja siapa yang dilatih oleh Pak Catur untuk cara menghidupkan, cara mematikan, dan berapa lama dia hidupkan dan Betul. berapa lama dia matikan supaya
tidak seluruh pegawai yang harus mengerjakan ini. Cukup satu orang aja, jadi dia tinggal kontrol, udah pegawai udah pulang semua, baru dia hidupkan 15 menit di sini, 20 menit di sana, dan sebagainya gitu Pak Catur ya. Jadi masing-masing institusi Bapak Ibu memiliki service level sendiri-sendiri. Seperti di hotel saya diminta Pak. Iya. Pak Catur, service level kami harus di atas 95%. Artinya Ya. apa? Jam 1 siang, Iya. room sudah harus bisa dipakai oleh guest, oleh tamu. Tamu, iya. Nah, alat Pak Catur seperti apa kemampuannya? Saya tanya, room Ibu ada berapa? Luasnya berapa? Saya hitung dulu. Iya. Pak Catur, okupansi saya, hotel masih sepi, baru terisi 30%, baik. Bu, saya Iya. kerjakan 30% dengan 100%, 95%. Hitung-hitung, Ibu memerlukan sekian buah lampu. Iya. Harganya sekian. Jalan, Pak. Ketika hotelnya makin ramai, karena kan ini di-share Pak di Instagram juga. Iya. Wah, hotel anu paling bersih nih, udah dibersihin pakai disinfektan. Pada datang Pak ke hotel itu. Iya. Okupansi naik dari 30%, 40%, 50%, sekarang penuh hotelnya Pak di Bogor. Kemudian Pak Catur, Ya. ini saya hanya menangkap pasti pertanyaan juga dari ini. Harganya Pak Catur untuk yang paling murah dan yang paling mahal. Ini menentang dari angka Ya. 700.000 Iya. sampai 11 juta saja. Iya. Jadi Untuk harganya bukanlah mahal, artinya dengan fungsinya. ya. Jadi dari mulai 700.000 sampai 11 juta ya. Tapi alat ini sudah sangat bisa membantu di Pemda ini untuk menangkal virus. Dan ini mungkin nanti bisa juga menjadi contoh nanti untuk seluruh yang ada kegiatan bisnis termasuk hotel ya Pak ya, termasuk tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya ya. Dan Pak Ketum izin sedikit. Iya. Kami memiliki cita-cita Indonesia bebas pandemi. Iya. Jadi kita ingin bikin gerakan ini satu rumah, satu fabo misalkan, Iya. ya, dinyalakan serentak dan berulang-ulang Iya. seluruhnya. Iya. Ruang tamu atau di mana, terutama di zona hitam dan zona merah, Iya. kita bom pakai alat ini, Iya. perang lawan COVID. COVID. Iya. Secara Tepuk tangan dulu. mudah-mudahan. Insya Allah. Artinya bahwa produk ini bisa sekaligus dipakai di seluruh Indonesia, sekaligus juga bisa membasmi sekaligus. Itulah masuk Pak Catur tadi menjadi gerakan nasional untuk membasmi COVID di Indonesia. Lalu hari ini kita bertanya, Pak Iya. Catur kalau pandemi udah lewat, untuk apa lah Pak Catur? Iya, itu lagi ya. Ada slide di situ, Pak Bu, ini bukan cuma membunuh corona saja. Iya. Corona yang paling bandel Bu, tapi di bawah kawan itu banyak juga Iya. bakteri, virus, kuman, jamur, mati semua pakai lipat, termasuk nyamuk, mati pakai lipat. Oh, nyamuk juga ya? Ya, nyamuk. Berarti di rumah tak ada lagi nyamuk. Ah, itu dia luar biasa. Bersih Pak. Kecoa hilang dia semua lari di semua. Bau apok semua Apa? Oh iya. hilang pakai apa? Apok itu muncul dari jamur-jamur. Jamur-jamur. Spora itu sehingga bau apok. Pakai ini sporanya mati Pak. Mati ya. Kering. Hotel pakai paling seneng Pak hotel. Nah, coba Bapak bayangkan ya, Ibu bayangkan yang ada di ruang ini aja dulu. Artinya kita hanya tidak merokok seminggu aja. Yang laki-laki ya. 200.000 kan? Tidak merokok aja seminggu. Udah bisa beli satu. Pasang di rumah, aman semua. Keluarga kita aman, ya kan? Virus-virus yang besar sampai kecil habis semua, termasuk kuman-kuman, termasuklah tadi bau apok-apok di kamar atau di mana-mana di kamar mandi, hilang deh semua. Kita itu Nah, bersih. bayangkan keuntungannya bagi kita hanya dengan tidak sampai 1 juta. Ya. Ini artinya kalau seluruh rakyat Indonesia, saya rasa nanti pasti mampu untuk mengambil ini ya Pak Catur ya. Beberapa pola juga kami laksanakan Pak di beberapa Iya. perusahaan. Ada kawan-kawan yang Pak Catur. Karena ini bisa dibawa-bawa, bisa dipindah-pindah Pak ya. Biasa Pak, pasang di mobil tinggal digantung Bapak Ibu. Iya. Ini ada gantungannya, pasang tanggal Iya. nyala. Jadi ini bisa dipindah. Kita ada punya kamar 3. Nyalakan dulu di kamar 1 25 menit, matikan, pindah ke kamar berikutnya, matikan, berikutnya. Jadi tidak perlu membeli alat sampai 10 gitu. Ya, satu aja Pak. Cukup 1 tapi sangat bermanfaat bagi Iya. rumah tangga ya. Itu masih kelas rumah tangga. Baru yang tertinggi itu yang tadi instansi seperti kantor bupati
Ya lanjut. Pertama kantornya yang beli Bu. Kita kan kalau tadi Ya. Bapak Ketum ngomongnya G2G, apa namanya? Ya, government to government. Saya kan B2B, business to business. Pertama Ya. institusi yang beli Pak. Ya. Tapi karyawannya pada pingin Pak. Ya. Pak Catur, tapi tolong saya potong gaji sebulan ya Pak 3 kali. Nggak apa-apa saya. Iya. Ke Ini hebatnya pekerjaan ini ya. Jadi bisa dicil. Jadi nanti Ya. tinggal bilang banyak pertanyaannya begitu. Iya. 3 kali Pak Catur, 4 kali. Nanti tinggal lapor sama ketua DPC di sini. Pada bab pulang ke Pak, kami tolong bayar 3 bulan tadi, potong gaji 3.300 ya kan? Iya. Nah, tapi kami sudah punya di rumah untuk kebersihan. Nanti ibu juga promosikan sama tetangga, promosikan sama saudara, nah, sehingga tujuan kita sebenarnya bukan mencari uang Bapak Ibu, Iya. tapi membasmi COVID-19 ini. Iya. Karena menurut riset-riset saya baca, baik internasional dunia, ini pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya. Tidak ada satupun yang tahu kapan berakhirnya. Malahan sekarang info bukan nakut-nakuti, tapi memang sudah nyata terjadi bahwa pandemi 1 sekarang muncul pandemi 2. Artinya dia bermutasi yang lebih kuat lagi, dan itu terbukti terjadi di DKI. Ya, Bapak Ibu tahu sekarang DKI itu luar biasa, mati setiap hari itu berapa banyak yang sudah yang sudah terdampak positif ya COVID-19. Jadi inilah solusi untuk bagaimana secepatnya kita itu pindah dari zona COVID-19 menjadi zona normal kembali seperti semula.